Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Klinik Kimia, berjumpa kembali di program Klinik Kimia, Cara Asik Belajar Kimia. Kali ini sahabat akan ditemani oleh Bu Murni. Kita akan membahas materi senyawa hidrokarbon bagian yang kedua, yaitu isomer. Sebelum kita membahas materi dan soal tentang isomer, ada baiknya sahabat untuk senantiasa subscribe channel Aurum Ramadhani, aktifkan loncengnya, sehingga sahabat tidak pernah ketinggalan video-video terupdate dari kami. Baik sahabat Klinik Kimia, mari kita mulai mempelajari materi isomer. Nah, sebelum sahabat kita membahas tentang isomer senyawa hidrokarbon dan Bu Murni jelaskan, yuk kita saksikan video berikut ini. Sahabat Klinik Kimia, mari kita gambarkan struktur senyawa dari N-butana. N-butana memiliki jumlah atom C sebanyak 4. Nah, sekarang struktur yang pertama ini kita akan ubah menjadi struktur seperti yang kedua. Bagaimana caranya? Satu atom C pada N-butana kita akan pindahkan dan akan bertindak sebagai cabang, sehingga struktur yang kedua jadi seperti ini. Sisa atom C-nya untuk rantai induknya 3, kemudian satu atom C kita taruh di bawah sini. Nah, setelah itu kita lengkapi dengan mengisi atom H-nya. Ini akan mengikat 3 atom H, C yang kedua akan mengikat 2 atom H, 2 atom H, dan 3 atom H. Sementara untuk struktur yang kedua, akan mengikat 3 atom H, ini tangan C sisa 1, dan yang ini 3 atom H, sementara cabangnya 3 atom H. Sahabat Klinik Kimia, mari kita perhatikan dua struktur berikut. Yang pertama, ini adalah struktur dari N-butana, karena mengandung 4 atom C dan rantainya lurus. Nah, kalau ini struktur yang kedua, kita berikan nomor dari sini boleh atau dari kanan juga boleh. Nama senyawa ini adalah 2-metil, rantai induknya 3 berarti propana. Sekarang kita analisis jumlah atom C dari struktur 1 dan 2. Pada struktur 1, jumlah atom C-nya adalah 4, sementara hanya adalah 3 tambah 2 tambah 2 tambah 3, yaitu 10. Pada struktur yang kedua, jumlah atom C-nya juga 4, 1, 2, 3, 4, C4, hanya 3 tambah 1, 4 tambah 3, 7 tambah 3, juga 10. Nah, dari penjelasan ini kita dapatkan bahwa dua buah struktur ini memiliki rumus molekul sama. Akan tetapi strukturnya atau kerangka atom-atom karbonnya berbeda. Ada yang lurus, ada yang bercabang. Nah, itulah yang disebut dengan istilah isomer. Yang dimaksud dengan isomer, mari kita dengarkan penjelasan berikut. Isomer adalah senyawa-senyawa yang berbeda, akan tetapi memiliki rumus molekul yang sama. Sahabat Klinik Kimia, pada dasarnya isomer dibagi menjadi dua, yaitu isomer struktur dan isomer ruang. Berikut adalah jenis-jenis isomer. Yang pertama, isomer kerangka atau disebut juga isomer rantai. Isomer kerangka adalah
molekul-molekul senyawa dengan rumus molekul yang sama akan tetapi memiliki struktur kerangka yang berbeda. Kedua, isomer posisi. Isomer ini adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, akan tetapi posisi, gugus fungsi, atau ikatan rangkap yang letaknya berbeda-beda. Ketiga, isomer geometri. Isomer ini adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama, akan tetapi memiliki konformasi ruang atau geometri yang berbeda. Dan yang keempat, isomer optis aktif. Isomer optis aktif adalah molekul-molekul senyawa yang memiliki konformasi ruang yang berbeda yang terjadi pada atom C asimetris atau atom C kiral, yaitu atom C yang mengikat 4 substituen yang berbeda. Akan tetapi sahabat klinik kimia, pada edisi video kali ini kita hanya akan membahas 3 jenis isomer saja, yaitu isomer kerangka atau rantai, yang kedua isomer posisi, dan yang ketiga isomer geometri. Sementara isomer optis aktif akan kita bahas saat kelas 12 nanti. Nah sahabat klinik kimia, untuk lebih memahami masing-masing isomer ini, khususnya isomer posisi, rantai, dan geometri, mari kita simak penjelasan berikut ini. Kita mulai dari isomer kerangka pada alkana. Sahabat klinik kimia, seperti pada contoh video di awal tadi, bahwa isomer kerangka itu adalah senyawa-senyawa alkana yang memiliki rumus molekul yang sama, akan tetapi struktur kerangkanya yang berbeda. Kita tinjau kembali, misalnya ada senyawa butana. Senyawa butana ini memiliki rumus molekul C4H10. Kita gambarkan salah satu bentuk struktur dari C4H10 adalah berbentuk rantai lurus seperti ini, di mana jumlah atom C-nya jumlahnya 4, sementara hanya jumlahnya 10. Nah, bentuk lurus seperti ini kita sebut sebagai senyawa N-butana. Nah, sekarang kita bisa membuat isomer C4H10 selain N-butana. Bagaimana caranya? Caranya, salah satu atom C pada rantai induk, misalnya Bu Murni ambil yang ini, kita akan bentuk dia sebagai cabang. Sehingga nanti rantai induknya sisa sebanyak 3. Sehingga jadi seperti ini. Nah, sehingga senyawa ini adalah 2-metil propana. Kenapa propana? Karena rantai induknya berjumlah 3. Akan tetapi, meskipun strukturnya berbeda, jumlah atom C dan H-nya sama, yaitu C4H10. Jadi, butana atau C4H10 memiliki 2 buah isomer kerangka, yaitu N-butana dan 2-metil propana, atau nama trivialnya isobutana. Nah, sahabat klinik kimia, selanjutnya kita lihat misalnya lagi ada isomer kerangka pada pentana. Pentana memiliki rumus umum molekul C5H12. Berarti kita buat dulu struktur yang paling mungkin. Yang pertama adalah yang rantainya lurus, yaitu N-pentana. Jadi kita buat C-nya 5, H-nya 12. Berarti induknya ada 5. Itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini N-pentana. Sekarang kita akan membuat isomer yang lain yang kira-kira C-nya tetap 5, H-nya tetap 12, tapi kerangkanya yang berbeda. Seperti yang dikatakan tadi, misalnya kita di sini ambil atau potong CH3-nya, kita pindahkan dan jadikan dia sebagai posisi cabang. Berarti rantai induknya akan sisa sebanyak 4. Ya. Kemudian yang satu tadi kita posisikan sebagai cabang metil. Jadi kalau jadi cabang dia jadi metil. Kalau di sini dia jadi rantai induknya. Terus kita beri nomor, di sini nomornya 1. Kita mulai dari kanan. Kenapa?
kita udah belajar tata nama ya, biar lebih dekat dengan cabang. Cabang harus sekecil mungkin. Nah, 4 berarti. Jadi rantai utamanya itu ada 4. Pasti nanti rantai induknya bernama butana. Kemudian ada cabang metil di nomor 2. Sehingga nama senyawa ini 2-metil butana atau isopentana yang rantai induknya 4. Nah, bagaimana kalau seandainya ini kita buat strukturnya seperti ini? Kemudian hanya gambarkan CC-nya saja ya. Nah, yang sudah kita potong tadi rantai induknya ini kita pindahkan ke sini. Misalnya saya pengen di sini Bu Murni, saya tidak pengen di seperti contoh ini. Nah, berarti penomorannya dari mana? Dari kiri. 1, 2, 3, 4. Nah, rantainya induknya akan tetap namanya apa? Butana. Kemudian cabangnya di nomor berapa? Sama, di nomor 2. Berarti namanya juga 2-metil butana. Jika namanya sama, pasti senyawa itu adalah senyawa yang sama. Jadi kita bisa memulai dari kanan, letakkan di sini, atau dari kiri seperti ini. Bu Muri, kalau saya letakkan cabang tadi, misalnya kasusnya begini. Cabangnya saya letakkan, ini Bu Murni hapus dulu ya. Cabangnya saya letakkan di sini. Nah, coba kita lihat. Apakah ini cabang? Nah, tidak. Jika sahabat klinik kimia meletakkan atom C yang telah kita pindahkan tadi ke bawah sini, maka sebenarnya ini adalah rantai lurus gitu ya. Jadi misalnya tadi ada C lagi di sini ya. Jadi Bu Murni hapus biar lebih paham. Misalnya ada C, kemudian C-nya 4, terus biar 5C-nya ditaruh di sini. Nah, ini bukan bertindak sebagai cabang, sebenarnya ini lurus ke sini ya. Meskipun dia belok, tapi sebenarnya ini adalah rantai lurus yang panjang. Jadi ini namanya apa? N-pentana juga, cuma dibuat agak berbelok. Jadi ini bukanlah isomernya gitu ya, karena menghasilkan senyawa yang sama. Nah, lalu kalau ketika kita pindah ke sini ternyata senyawa yang dihasilkan sama, berarti kalau pindah ke sini kan juga tidak memungkinkan. Akhirnya kita potong cabang, kita potong lagi rantai induknya. Kita potong lagi sehingga nanti rantai induknya jumlahnya jadi 3 ya. Jumlahnya jadi 3 seperti ini. 1, 2, 3. Kemudian bagaimana caranya supaya C-nya tetap 5? Karena rantai induknya 3, maka kita buat ada cabang sebanyak 2. Kita taruh di tengah-tengah sini. Sehingga nama dari senyawa ini adalah 2,2. Jadi kalau kita nomori dari sini 1, 2, 3, 2,2 dimetil, kan ada 2 cabang metil ya, yang ini sama yang ini. Kemudian rantai terpanjangnya yang warna hijau, propana. Nah, apakah sama 2-metil butana dengan 2,2 dimetil propana? Berbeda, tapi jumlah atom C-nya sama, hanya sama. Nah, ini isomer. Jadi isomer yang ketiga yang kita temukan ini. Atau nama IUPAC-nya itu neopentana. Bu Murni, bagaimana kalau ketemu C-nya begini? Saya buat C, ini kan 3. Nah, terus sahabat ada yang naruh di sini cabangnya 1, di sini cabangnya 1. Apakah ini isomernya? Mari kita berikan nama gitu ya. Berarti rantai induk terpanjangnya dari mana kira-kira? Nah, dari sini ya. Ini boleh ke sini, boleh. Ini terpanjangnya. Atau ke sini 4 boleh. Terus kita nomori dari mana? Dari yang paling dekat dengan cabang. Berarti cabangnya harus sekecil mungkin. Mungkin dari sini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada HH, ingat, Bu Murni lebih mudah menggambarkan dengan C-nya aja. Tapi sebenarnya harus ada HH-nya. Sehingga di sini 2, ini kan pasti C-nya 1 kan metil ya, cabangnya CH3 di sini. Berarti namanya 2 metil, rantai induk terpanjangnya apa? Butana. Nah, ternyata kita ketemu senyawa yang sama, yaitu apa? 2 metil butana. Berarti
Tapi tidak bisa ini disebut sebagai isomer yang lain karena sama dengan gitu. Jadi isomer itu artinya apa? Rumus molekulnya itu sama tapi dihasilkan nama-nama senyawanya jadi berbeda gitu. Kalau begini kan namanya sama dengan 2-metilbutana yang kayak gini gitu. Jadi kita tidak bisa lagi menentukan isomer dari C5H12. Kemudian kalau saya potong lagi mungkin nggak? Nah ini nggak mungkin. Kalau kita potong, coba deh dipotong lagi. Rantai induknya 2, nanti ujung-ujungnya akan ketemu senyawa. Baik itu bisa jadi 2-metilbutana atau kembali. Jadi pentana atau C5H12 itu punya 3 isomer, yaitu N-pentana, 2-metilbutana, dan 2,2 dimetilpropana. Nah, ball and stick-nya begini ya. Jadi sebenarnya yang disebut rantai lurus itu tidak bisa lurus karena konformasi dilihat dari konformasi ruang seperti ini ya. Nah, ini dianggap rantainya lurus walaupun di sini belok-belok gitu ya. Baik, selanjutnya kita belajar isomer kerangka pada alkena dan alkuna. Kita ambil contoh alkena yang kita gunakan adalah butena. Kalau butena berarti C-nya 4, hanya 8 untuk memenuhi rumus umum CnH2n. Seperti biasa, jika kita ingin menentukan isomer, kita buat dulu rantai lurus, yaitu 1 butena. Nah, artinya apa? Butena di mana ikatan rangkapnya terletak di atom C nomor 1. Ingat, butena itu ciri khasnya adalah adanya ikatan rangkap 2. Nah, sekarang kita ingin membuat isomernya. Karena dari rantai lurus, pasti isomer berikutnya adalah bercabang. Ini kita ambil, kita jadikan posisi cabang. Sehingga rantai induknya pasti sisa 3 ya. CH2, C, kemudian CH3, kalau penutup mesti CH3 begini. Ini kemudian kita jadikan cabang seperti ini. Sehingga rantai induknya dia jadi, lihat bedanya, yang hijau ini 4, kalau lurus, kalau yang bercabang rantai induknya jadi 3. Kita beri nomor dari sini 1, 2, 3. Nah, kenapa kita memberi nomornya dari kanan? Ingat di video sebelumnya, kalau di alkena dan alkuna, kekuatan atau kekuasaan tertinggi yang harus diprioritaskan adalah ikatan rangkapnya. Harus memiliki nomor sekecil mungkin. Jadi dari sini ngitungnya. Sehingga ini nama senyawanya 2-metil 1, rantai induknya 3, C-nya berarti propena. Nah, begitu sahabat. Jadi intinya sahabat harus mencoba-mencoba, terus berlatih kira-kira apa sih isomer yang lain dari C4H8. Nah, untuk kondisi ini Bu Murni menemukan 2 isomer dari C4H8, yaitu 1 butena dan 2-metil 1 propena. Kenapa mereka disebut isomer? Lihat saja jumlah atom C-nya sama-sama 4, hanya juga sama-sama 8, tapi yang satunya lurus, yang satunya ada cabangnya sebanyak 1, namanya juga beda. Sekarang misalnya contoh lain lagi, pentena. Pentena itu C-nya 5 ya, hanya 10 CnH2n. Pasti pertama kita akan membuat rantai lurus seperti ini, yaitu 1 pentena. Kemudian kita breakdown, kita potong 1 gitu ya, sehingga dia jadi butena. Kita taruh di sini boleh, sehingga kita nomorinya dari mana? Dari kiri ya, 1, 2, 3, 4. Berarti nama senyawa ini 3-metil, ini adalah cabang metil, satunya adalah ikatan rangkap ini, 1 butena. Sekarang bisa nggak kita menghasilkan senyawa selain ini tapi tetap C-nya 5 hanya 10? Bisa, tanpa harus memotong ya. Kita pindahkan, coba deh cabangnya tadi di nomor 3, kita pindahkan sekarang ke nomor 2. 1, 2, 3, 4. Wah, ternyata kita ketemu senyawa namanya 2-metil 1 butena. Nah, ternyata senyawanya berbeda, tapi C-nya tetap 5, hanya tetap 10.
Nah, coba sahabat eksplor lagi, kira-kira kalau saya taruh di sini bisa nggak ya gitu ya? Atau kalau saya potong cabangnya ini, rantai induknya jadi 3, bisa nggak? Silahkan dicoba. Nah, pada kondisi ini Bu Murni menemukan pentena C5H10 punya 3 isomer untuk kita saat mencoba pada video ini, yaitu 1 pentena, 3 metil 1 butena, dan 2 metil 1 butena. Nah, sekarang kita lihat pada heksuna ya. Heksuna adalah golongan alkuna. Bu Murni ambil heksuna. Berarti rumus umumnya kan CnH2n min 2 kan ya. Berarti kalau C-nya 6, berarti 2 kali 6 12 dikurang 2 10. Berarti kita buat heksuna yang rantai induknya 6, yaitu yang pertama 1 heksuna. Kemudian kira-kira isomer selain 1 heksuna apalagi ya? Ini kita pindahkan, jadikan cabang, kita taruh sini misalnya ya. Sehingga kita nomorinya dari kiri atau dari kanan? Dari kiri, karena ikatan rangkap harus sekecil mungkin. 3, 4, 5. Kita ketemu 4 metil 1, tapi rantai induknya sekarang berkurang karena sudah kita potong di sini. 4 metil 1 pentuna. C-nya tetap 6, hanya 10 ya. Ini C1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian hanya 1 tambah 2, 3 tambah 1, 4 tambah 3, 7 tambah 3, 10. Berarti mereka berisomer kerangka. Nah, kita mau pindahkan lagi. Jadi kalau rantai induknya masih ingin 5, berarti cabangnya yang kita eksplor, kita pindahkan sekarang ke sini. Berarti jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti cabangnya ada di nomor 3. 3 metil 1 dari ikatan rangkapnya ya, pentuna. Jadi hanya cabangnya yang berpindah, tapi rantai induknya masih tetap 5. Sekarang kita eksplor lagi, misalnya kayak gini. Rantai induknya kita kurangi, jadi ini kita potong, kita jadikan cabang. Sekarang cabangnya ada 2 gitu ya. Berarti rantai induknya jadi 1, 2, 3, 4. Namanya 3, ini cabangnya ada 2. 3,3 dimetil 1 3,3 dimetil 1 butuna. Nah, begitu. Nanti sahabat di rumah bisa eksplor lagi. Kalau sahabat pindahkan ini ke sini, ketemu nggak senyawa yang berbeda? Kalau CH3-nya saya eksplor ke sini, kira-kira ketemu senyawa yang berbeda nggak? Jika senyawanya berbeda, maka dia isomer. Tapi kalau nanti sahabat pindah ke sini ternyata senyawanya sama, atau malah nggak boleh gitu ya, tangan C-nya jadi 5 lah, tidak 4, tidak oktet, maka itu bukan isomer. Nah, pada kasus ini Bu Murni menemukan bahwa C6H10 heksuna itu punya 4 isomer. Salah satunya adalah 1 heksuna. Kemudian yang lainnya 4 metil 1 pentuna, 3 metil 1 pentuna, dan 3,3 dimetil 1 butuna. Jadi kalau singkatnya itu, kalau bikin isomer itu, lu buat dulu yang lurus, habis itu potong 1 atom C-nya, jadikan cabang, habis itu cabangnya kita pindah-pindah, senyawanya beda nggak? Habis itu kalau sudah mentok nggak bisa lagi dipindah cabangnya, kita potong lagi, rantai induknya jadi lebih pendek, cabangnya jadi lebih banyak. Kemudian putar-putar letak cabangnya. Yang 1 di 2, yang 1 di 3, dan seterusnya. Jadi kita eksplor di sini. Selanjutnya kita akan membahas isomer yang kedua, yaitu isomer posisi. Nah, isomer posisi ini biasanya itu rantai utamanya sama, namun yang berbeda itu posisi ikatan rangkap. Kalau di kelas 11, kalau di kelas 12 nanti isomer posisi ini juga akan ada istilahnya isomer gugus fungsinya. Jadi letak gugus fungsinya berbeda. Misalnya kayak senyawa alkohol, itu nanti belajar di kelas 12. Nah, contohnya isomer posisi, misalnya saya punya butena C4H8, kita buat ini sebagai 1 butena. Berarti posisi ikatan rangkapnya ada di nomor 1. Nah, sekarang kalau Bu Murni menuliskan seperti ini,
posisi ikatan rangkapnya kita pindah ke tengah, maka ini kalau dihitung kan 1, 2, 3, 4. Tapi kalau ikatan kita hitung dari sini 1, 2. Nah, ikatan rangkapnya ada di posisi nomor 2. Maka nama senyawa ini 2-butena. Nah, senyawa 1-butena dan 2-butena itu berisomer. Kenapa? Karena rumus molekulnya sama, C4H8, tapi posisi ikatan rangkapnya berbeda. Nah, itulah yang disebut dengan isomer posisi. So, 1-butena dan 2-butena berisomer posisi. Jadi ada 2 isomer posisi dari C4H8. Sekarang kita punya pentena, yaitu C5H10. Langkah pertama, gambar dulu yang paling sederhana. Rantainya lurus gitu ya, 1 pentena. Yang kedua, ada 2 pentena. Jadi ikatan rangkapnya kita pindah ke sini. Ya. Kemudian, nah ini dia berisomer posisi. Karena posisi ikatan rangkapnya berbeda ya. Yang satunya di nomor 2, yang satunya di nomor 1. Nah, Bung Muri kalau saya buat seperti ini gimana? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, posisi rangkapnya ditaruh di sini. Nah, ini nama senyawanya apa? Kita nomornya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini namanya jadi sama ini ya. 1 pentena. Hanya saja posisinya ditaruh di sini. Paham enggak? Jadi, yang begini boleh, tapi namanya tetap 1 pentena. Apakah ini isomer atau senyawa yang lain? Bukan. Ini sama-sama 1 pentena. Hanya kita meletakkan ikatan rangkapnya di kanan. Karena di kanan seperti ini, pojok kanan ini, kita menghitungnya dari kanan. Jadi sama aja ketemunya 1 pentena. Nah, bagaimana kalau dibuat seperti ini? Nah, sekarang jika ini ya, kita lihat posisi ikatan rangkapnya kan berbeda ya. Ini di 1, ini di 2. Berarti dia tidak, kita lihat di sini berarti dia berisomer posisi. Ya, tapi kita lihat sekarang antara yang nomor 2 dengan nomor 3, posisi ikatan rangkapnya sama. Sama-sama di nomor berapa? Di nomor 2 ya. Ini 1, 2. Sama-sama di nomor 2 ini. Berarti dia tidak berisomer posisi. Lalu isomer apa dia? Isomer kerangka. Kenapa? Karena yang satunya kerangkanya lurus, yang satunya bercabang. Jadi gitu ya. Jadi kalau isomer posisi itu letak posisi ikatan rangkapnya yang berbeda. Nah, selanjutnya kita bahas isomer geometri ya. Nah, tadi isomer posisi kalau alkuna juga sama dengan alkena. Jadi kita tidak bahas detail. Kalau alkuna ya posisi ikatan rangkapnya, rangkap tiganya berbeda. Misalnya di 1 pentuna, 2 pentuna, dan seterusnya. Sekarang isomer geometri atau isomer ruang. Nah, isomer geometri ini terjadi akibat adanya ketegaran suatu ikatan sehingga atom-atom tidak dapat saling berputar secara leluasa. Biasanya, isomer ini terjadi pada senyawa alkena dan senyawa siklik. Nah, kalau kita bahasnya pada alkena saja. Apa syarat terjadinya isomer geometri? Masing-masing atom C yang berikatan rangkap itu harus mengikat 2 atom atau gugus yang berbeda. Apa maksudnya gitu ya? Kita lihat gambar ini. Kemudian ambil contoh. Ini adalah senyawa 2-butena. Kalau sekarang kita buat strukturnya dalam konformasi ruang, karena ini geometri itu ruang, maka cara gambarnya C sama C-nya ini kan yang mengandung ikatan rangkap. Kita gambar seperti ini. Nah, jadi C rangkap C. Jadi kalau C ini kita bawa ke sini. Jadi ini ya. Kemudian C ini kan mengikat H dan CH3. Jadi C itu mengikat CH3 dan H. Nah, kita gambar C mengikat CH3, ini sama artinya ya. CH3 dengan H3C itu sama, biar kelihatan C sama C gitu diikat. Kemudian mengikat H. Nah, C yang satu ini, C yang kanan ini, kita buat warnanya berbeda.
Nah, C yang kanan ini dia juga mengikat H, jadi ini ya, mengikat H dan mengikat CH3. Nah, kalau seperti ini, syarat terjadinya isomer geometri ini adalah masing-masing atom C yang berikatan rangkap mengikat dua atom atau gugus yang berbeda. Kita lihat, C yang pertama, gugus yang diikat adalah HCH3. Gugus yang kedua, H. Berarti berbeda ya? Iya, berarti oke. Sekarang yang kanan juga gugusnya beda, yaitu CH3 sama H. Berarti senyawa 2 butena ini mempunyai isomer geometri. Nah, sekarang isomer geometri itu ada dua, ada isomer cis dan isomer trans. Nah, kapan dia cis? Kalau cis itu letak dari H-nya, misalnya kita lihat H-nya, posisinya itu sama. Misalnya H dengan H ini posisinya terletak dalam sisi atau bidang yang sama. Sehingga dia disebut cis 2 butena. Konformasinya seperti ini. Nah, ada yang namanya trans 2 butena. Posisi antara gugus itu berseberangan. Misalnya paling gampang kita lihat H-nya. H-nya ini letaknya berseberangan. Dan CH3 juga berseberangan. Jadi dalam bidang yang berlainan. Kalau tadi satu bidang yang sama. Nah, ini disebut trans 2 butena. Nah, jadi isomer geometri itu cis dan trans. Jadi kalau senyawa itu sudah kita analisis punya isomer geometri, selanjutnya kita buat struktur cis dan struktur transnya. Ingat, cis itu sisinya sama, trans sisinya berlawanan atau berseberangan. Nah, sekarang apakah semua senyawa alkena itu punya isomer geometri? Coba kita lihat sekarang 1 butena. 1 butena berarti kita fokusnya pada C yang mengandung ikatan rangkap 2. Berarti yang mana? Yang ini ya. C ini sama C ini. Kita gambar struktur ruangnya. Jadi begini kan. C-nya dipindah ke sini, yang ini pindah ke sini. Nah, C yang di sebelah kiri dia mengikat H sebanyak 2. Berarti H, ya H, H. C yang di sebelah kanan mengikat 1H dan satu lagi dia mengikat ini. Nah, jadi kita lihat sekarang yang satunya H kan ini ya, yang diikat, yang satunya gugus ini, gugus etil ya. C-nya 2, H-nya 5. Sekarang kita cek, katanya harus mengikat 2 atom atau gugus yang berbeda. Kita lihat C yang kanan deh. Apakah 2 gugus yang berbeda? Iya, berbeda kan ya? Tapi kalau C yang di kiri, ternyata gugus yang diikat sama. Nah, jadi 1 butena ini tidak memiliki isomer geometri. Karena ada satu yang sama gitu ya. Syaratnya kan harus ada 2 yang berbeda, 2 gugus yang berbeda. Oke lah, C yang di kanan benar, tapi yang C yang di kiri tidak. Jadi 1 butena tidak punya isomer geometri. Kesimpulan kita, tidak semua senyawa alkena mempunyai isomer geometri. Karena tidak punya isomer geometri, maka 1 butena tidak bisa kita tentukan mana struktur cis-nya, mana struktur transnya. Nah, nanti direview lagi ya. Nah, sekarang coba kita mengerjakan latihan soal dan pembahasan. Misalnya, tuliskan semua isomer kerangka. Hati-hati, yang diminta adalah isomer kerangka dari senyawa alkana. Kalau C-nya 6, H-nya 14. Oke lah, karena CnH2n plus 2 ya. Berarti kalau C-nya 6, H-nya 2 kali 6 tambah 2, H-nya 14. Oke, benar. C6, H14. Jadi kita buat dulu satu struktur yang lurus. N heksana, kita beri nama gitu ya. Kemudian kita potong ini satu, berarti nanti pasti jadi pentana kan? 2 metil pentana. Ya, jadi dari sini menomorinya 4, 5 lagi. Tidak mungkin kita potong dulu, kita pindahkan dulu cabangnya. Nah, cabangnya jadi 3 metil pentana. Karena dari sini 1, 2, 3, 4, 5.
C-nya sama, hanya sama, namanya beda kan ya? Ini isomer. Kemudian pindah ke sini. Misalnya kalau pindah ke sini ternyata nomornya dari sini jadi 2-metil pentana, nggak mungkin. Berarti berhenti sampai sini cabang ini. Karena nggak mungkin, kita potong. Jadi kalau sudah buntu itu memindahkan cabangnya, kita potong. Sehingga sekarang rantai induknya jadi 4. Cabangnya pasti harus 2 supaya memenuhi C-nya jumlahnya 6. Dari mana kita nomorinya? Yes, dari kanan. Karena kalau alkana itu kekuasaan tertinggi diprioritaskan adalah cabang. Cabangnya harus kecil mungkin. Berarti 2,2 dimetil. Sekarang rantai induknya 4 butana. Tetap kan ya, C-nya 6 hanya 14. Gak percaya? 3 tambah 2, 5 tambah 3, 8 tambah 3, 11 tambah 3, 14. Terus kalau dibuat kayak begini, nah coba saya pindah yang ini ke sini cabangnya, gitu ya. C-nya tetap 4. Sekali lagi kalau rantai induknya masih memungkinkan untuk 4, terus kemudian kita pindah-pindah cabangnya, dicoba-coba aja. Nah, berarti ini dari sini 1, 2, 3, 4. Ketemu nggak nama senyawa yang beda? Kalau ketemu berarti yes, dia isomer gitu ya. 2,3 dimetil butana. Beda kan ya sama 2,2 dimetil 1 butana, 2,2 dimetil butana, berarti dia isomer. Nah, ternyata kalau kita coba-coba lagi nggak ketemu, atau kalau kita buat gambarnya lain tapi ternyata namanya sama, nah itu bukan isomer ya. Isomer itu strukturnya beda, namanya pasti senyawa yang berbeda. Ternyata heksana itu punya 5 isomer rantai atau isomer kerangka, yaitu N-heksana, 2-metil pentana, 3-metil pentana, 2,2 dimetil butana, dan 2,3 dimetil butana. Jadi ini. Nah, sekarang kita coba soal yang kedua. Tuliskan isomer geometri dari senyawa 2-heksena. Langkah pertama kita gambar dulu senyawa 2-heksena. Seperti ini ya. Jadi C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ikatan rangkapnya ada di nomor 2. Berarti di sini. Nah, setelah membuat struktur senyawa biasa gitu ya, rantai dulu satu normalnya. Sekarang kita ubah dia ke dalam struktur ruang karena isomer geometri. Jadi kita fokusnya pada ini. Kenapa sih fokusnya pada ini? Karena ini atom C yang mengandung ikatan rangkap. Jadi kalau kita buat strukturnya C rangkap 2C, atom C ini mengikat gugus H dan CH3. Sementara C yang di kanan, dia mengikat gugus H, kita taruh di sini, dan mengikat gugus ini. Oh, panjang sekali, ini gugus profil ya. C3 hanya 2 tambah 2, 4 tambah 3, 7. Nah, sekarang kita lihat apakah dua gugus yang berbeda, masing-masing atom C yang mengandung ikatan rangkap, ini H3C atau CH3 ya, ini H berarti yes, berbeda. Ini profil, ini H, berarti berbeda. Nah, karena berbeda, berarti 2-heksena punya isomer geometri. Nah, yang Bu Murni tulis ini adalah isomer yang pertama, yaitu cis. Jadi, isomer geometri itu cis dan trans kan ya. Ini cis 2-heksena. Kenapa cis? Karena posisi, kita lihat hanya aja sebagai patokan. Ini dalam bidang sisi yang sama. Nah, kalau transnya kita putar aja. Jadi, hanya berseberangan, CH3-nya berseberangan dengan CH2, CH2, CH3. Ini struktur trans 2-heksena. Gitu. Nah, ini adalah konformasinya atau strukturnya dalam bentuk ball and stick. Ya, ini adalah struktur cis dan ini adalah struktur trans. Jadi berseberangan. Jadi terlihat sekali struktur ruangnya. Nah, sahabat klinik kimia, sekarang saatnya sahabat mencoba. Nah, sahabat klinik kimia, itu tadi penjelasan tentang 3 jenis isomer, yaitu kerangka, posisi, dan geometri. Kini giliran sahabat untuk menguji pemahaman sahabat klinik kimia tentang materi ini. Ayo kita kerjakan latihan soal berikut ini.
Nah, silakan sahabat klinik kimia, giliran sahabat untuk mencoba soal nomor 1 tentang isomer kerangka. Kemudian soal nomor 2 tentang isomer posisi. Yang ketiga tentang isomer geometri. Dan yang keempat, sahabat diminta memeriksa apakah senyawa 2-metil 2-butena itu memiliki isomer geometri atau tidak. Oke, silakan dicoba. Jawabannya seperti biasa, tuliskan di kolom komentar ya, sehingga nanti kita bisa saling sharing dengan sahabat lainnya apakah ada kesulitan ketika menyelesaikan soal ini. Oke sahabat klinik kimia, akhirnya kita ada di penghujung edisi video kali ini tentang isomer senyawa hidrokarbon. Banyak ya materinya, tapi jangan khawatir karena sahabat masih bisa mengulang-ulang video ini untuk ditonton sehingga sahabat bisa lebih paham. Jika ada yang tidak dipahami, bisa tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Jangan lupa sahabat untuk selalu aktifkan lonceng dan subscribe channel Aurum Ramadhani sehingga sahabat senantiasa bisa belajar bersama kami di program Klinik Kimia. Dan yang terpenting jangan lupa share ya, karena supaya channel ini nanti. Dan yang terpenting, jangan lupa share sehingga channel ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat kita lainnya yang ingin belajar kimia dengan lebih mudah. Bu Murni akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.